Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sarah dari kelas R2F. Di sini saya akan menceritakan pengalaman lomba pramuka saya ketika saya kelas 1 SMA semester 2, yang dimana lomba tersebut diadakan di Pusat Grosir Cililitan atau yang sering kita sebut PGC. Sebelum saya menceritakan pengalaman hari H-nya, di sini saya akan menceritakan terlebih dahulu bagaimana saya bisa terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi satu sekolah itu mengikuti ada banyak sekali lomba, seperti lomba unisono, lomba puisi, lomba menggambar 3D, lomba PBB laki-laki dan perempuan. By the way, saya ini adalah anggota pramuka inti. Jadi pramuka inti beda dengan pramuka wajib. Jika pramuka wajib itu keseluruhan dari warga sekolah saya, dan itu hanya mempelajari dasar-dasarnya saja. Sedangkan kalau pramuka inti itu akan mempelajari lebih dalam lagi pengetahuan-pengetahuan yang diajarkan. Dan anggota pramuka inti di sekolah saya itu ada sekitaran 20 orangan. Itu udah dicampur oleh laki-laki dan perempuan. Jadi balik lagi, sebelum saya mengikuti lomba tersebut, sebelum saya mengikuti latihan, itu dites terlebih dahulu oleh kakak pramuka, kakak seniornya. Mereka mengetes gerakan-gerakan kita, dilihat gerakan-gerakan yang menurut mereka itu bisa untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi ini kan PBB perempuan, jadi ini ada sekitaran 14 orangan yang dites oleh kakak seniornya, dan ya dites lah satu persatu gerakan-gerakannya. Dan setelah itu kami disuruh untuk duduk dan mereka akan memanggil nama untuk memisahkan yang boleh ikut ke lomba dan mana yang tidak boleh ikut ke lomba. Hingga beberapa teman-teman saya sudah dipanggil oleh kakaknya untuk memisahkan diri. Setelah itu nama saya dipanggil oleh kakaknya dan saya diberi kesempatan untuk mengikuti lomba tersebut. Dan ada menyisakan 4 orang yang tidak mengikuti lomba. Jadi yang mengikuti lomba itu 9 orang anggota dan 1 orangnya lagi sebagai pemimpin barisan. Jadi 10 orang terpilih untuk mengikuti lomba tersebut. Dan saat itu juga saya dan ke 9 teman saya latihan di lapangan sekolah. Banjir keringat, panas-panasan, kelaparan, kehausan itu dia sering sekali dialami ketika latihan. Ada suatu waktu ketika siang sedang terik-teriknya, teman saya ini sepatunya jebol dan mengharuskan untuk melepas sepatunya, menyisakan kaos kaki. Kemudian ada salah satu kakak senior saya, kakaknya bilang, kok kalian gak solid, itu teman kalian gak pakai sepatu loh, kok kalian enak-enakan pakai sepatu. Dan seketika kita bersembilan itu langsung melepas sepatu dan hanya menyisakan kaos kaki saja. Dan setelah latihan cukup lama, kita sadar bahwa kaos kaki yang kita gunakan itu bolong karena saking panasnya aspal lapangan. Setelah kita banyak-banyak latihan sampai beberapa hari, lombalah kita di Pusat Grosir Cililitan. Di hari itu kita berkumpul di depan mallnya itu jam 7 pagi. Kemudian setelah semuanya sudah berkumpul, kita memasuki mall tersebut dengan baris berbaris agar rapi. Kemudian di situ kita mencari yang lomba unisono ke tempat lomba unisono, yang lomba 3D ke tempat lomba menggambar 3D. Terus saya dengan ke-9 teman saya itu ke tempat yang lomba PBB itu.
Dan di situ kita memang menunggu lama sekali, sekitar jam 11 siang itu baru mulai. Di situ kami sempat kayak down sedikit karena penampilan sekolah-sekolah lain itu sangat sangat menarik, sangat bagus dengan variasi masing-masing. Tapi kakak senior kami itu ada yang memberi sedikit bocoran, katanya lomba ini itu udah tingkat penegak, jadi tidak boleh untuk dibuat seperti kayak yel-yel gitu, jadi hanya fokus dengan PBB-nya saja. Nah, kalau di yang kami lihat di lomba-lomba lain itu, lomba sekolah lain itu dia memakai yel-yel atau membuat variasi-variasi lainnya. Tapi ya kita berdoa saja semoga kita menang dalam lomba ini. Hingga beberapa saat nama sekolah kita itu dipanggil, kemudian kita bersiap-siap. Kita berdoa terlebih dahulu agar kita tampilnya lancar. Masuklah kita ke lapangan tersebut. Kita fokus dan jangan panik. Sebenarnya saya sempat agak kepleset sedikit karena kami kan menggunakan sepatu pantopel, dan itu kita menginjak lantai mall gitu kan, lantai licin, jadi saya sempat kepleset sedikit, tapi saya bisa untuk mengimbangi mengimbangi arahan-arahan dari pemimpin barisan. Hingga ada 5 menitan kita tampil, kemudian kita selesai dan kita lega. Kita udah usaha semaksimal mungkin dan apapun hasilnya kita akan terima. Setelah itu kami ke jalan-jalan mengelilingi mall untuk melihat-lihat dan juga untuk melihat yang lomba-lomba yang diikuti oleh teman-teman kami, seperti lomba unisono, lomba gambar 3D, lomba puisi. Kemudian sampai jam 5 sore itu, setelah serentak semua lomba itu sudah selesai, itu disitulah kita pembagian peringkat. Kemudian dipanggillah nama-nama sekolah untuk mengambil piala-piala yang ada di depan. Hingga beberapa saat nama sekolah kita itu dipanggil dan kita dinyatakan mendapat harapan 3. Tapi ya mau bagaimanapun kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah, dan itu benar-benar itu pertama kalinya kita mengikuti lomba, baru pertama kali mengikuti lomba pramuka. Kita mengambil pelajarannya saja dari sini. Mungkin lain waktu ketika ingin mengikuti lomba lagi, kita harus berusaha lebih keras lagi, seperti itu. Dan setelah itu disinilah ada percekcokan antara kami dan juga para senior pramuka kami, yang dimana mereka bilang kok hanya mendapat harapan 3, kok hanya mendapat ini, kok hanya mendapat itu, seperti itu. Mungkin mereka itu sudah terbiasa mengikuti lomba dan mereka itu menang, seperti mendapat peringkat juara umum, mendapat peringkat 1, 2, atau 3. Tapi kok kenapa kita hanya mendapat harapan 3, harapan 2, seperti itu. Mau bagaimanapun kita kan sudah berusaha semaksimal mungkin, dan kita juga ingin menang gitu, tapi ya apapun hasilnya kan yang penting kita udah berjuang, seperti itu. Dan situ kita langsung nangis, kami langsung nangis, kayak kok kakaknya tidak menghargai kita, seperti itu. Dan situ misah antara kakak senior dan kami, langsung pulang menuju rumah masing-masing. Setelah kembali kebesokannya, kembali bersekolah,
eh, kita berkumpul lagi yang pramuka inti. Kita membahas masalah yang lomba tersebut dan mereka meminta maaf karena tidak menghargai usaha kita. Di situ mereka bilang kami itu terbiasa untuk menang seperti juara umum, peringkat pertama, peringkat kedua gitu. Tapi setelah tahu kita mendapat harapan 3, kok mereka seperti kayak kok gini, seperti itu. Jadi mereka minta maaf, mungkin di lain waktu kita akan melakukan yang lebih baik lagi, yang lebih keras lagi usahanya, seperti itu. Jadi segitu dulu aja pengalaman lomba pramuka pertama kali saya. Jika ada pembelajaran dari sini, semoga diambil dengan baik. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.